Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue dan teman gue Okta, kita nyoba buat video. Mungkin di video ini kita cuma ngobrol-ngobrol biasa ya mengenai gunung. Ada beberapa hal yang bakal gue tanyain ke Okta karena Okta ini udah lumayan berpengalaman gitu ya untuk mendaki dibanding gue sendiri yang baru cuma 1 kali ngedaki dan itu pun di Banten. Mungkin beberapa pertanyaan yang sering muncul itu kayak buat yang belum pernah mungkin ya, mungkin pertanyaannya tuh kayak gimana sih gitu rasanya naik gunung gitu. Itu sih yang untuk pertama kali kalau dia misalkan ada hal dari awal itu untuk keinginan gitu, misalnya udah ada niat yang bulat untuk naik gunung tuh pasti dia tuh akan serba memaksakan gitu dari awal. Misalkan dia tuh nggak punya apa-apa dari menjual barang ini barang itu, soalnya ya sedikit merasakan lah gitu. Sedikit merasakan ya. Iya. Istilahnya kayak berusaha untuk melengkapi kebutuhan ya. Nah benar sekali. Ya ada pun kan emang pemaksaan tuh udah baik juga memaksakan tuh kan. Tapi ya gimana? Udah ada timbul yang bulat gitu. Itu susah gitu kan. Buat ngejalanin hobi ya. Iya, hobi tuh lebih tinggi lah gitu. Yang penting suatu hal yang diusahakannya ini hal yang baik gitu ya. Nah iya, saya timbul yang baik juga gitu kan. Terus mungkin selanjutnya untuk mendaki sendiri apa sih yang prepare emang yang kita butuhin gitu? Yang pertama boleh dari alat dulu mungkin. Ya seperti yang terutama tuh kalau misalnya untuk pemula tuh dari pribadinya dulu, seperti sepatu kan, terus ada juga jaket, celana, kaki, ada juga sleeping bag atau kantong tidur gitu. Yaitu seberusaha mungkin nyaman gitu. Nyaman ya. Sama carrier pun ya nggak usah yang terlalu mahal dulu gitu. Yang penting cukup. Cukup. Adapun trekking pole itu sangat membantu juga untuk penting ya. Iya, untuk menahan bobot kita gitu kan ketika turun ataupun naik gitu. Kemudian kalau misalkan itu kan dari segi alat ya. Iya. Kalau misalkan dari segi prepare yang lain apa sih gitu selain alat gitu yang harus kita persiapin? Apakah fisik gitu? Apakah pengetahuan juga tentang gunung yang mau kita daki gitu? Nah, itu sih yang terutama tuh fisik. Fisik. Nah, kadang setiap orang tuh terlalu menggampangkan gitu. Udahlah gampang naik gunung mentar. Gampang gini-gini. Soalnya beda gitu dengan apa ya? Naik gunung tuh sama lari sprint tuh beda gitu rasanya. Beda ya? Iya, kalau misalnya lari sprint tuh masih mending kita bisa istirahat, itu pun jalannya datar gitu. Sedangkan kalau naik gunung tuh kan naik turun, terus kita bawa barang juga dalam tas kan. Terus akses jalannya juga ya kan. Nah, tidak ada seperti yang berbatu, nggak rata juga gitu kan. Itu ada juga. Kalau untuk pengetahuannya gitu, kayak misalkan sebelum kita ngedaki nih, misalkan Gunung Rinjani misalkan, seberapa pentingnya sih kita buat tahu dulu gitu Gunung Rinjani itu akses jalurnya kayak gimana gitu, bebatuan apa tanah atau naik turun atau emang lempeng aja, nggak mungkin kan kalau lempeng aja. Nah itu pun perlu sih ya, minimalnya kita melihat lah yang sudah yang vlogger-vloggers yang ada di YouTube gitu, melihat akses jalannya gimana nih, baiknya gimana, dan kita pun harus tahu kondisi dan cuacanya gimana gitu. Tidak hanya udah siap fisiknya, gas besok berangkat, enggak seperti itu juga kan, karena itu juga perlu demi keselamatan kita dan yang lain. Pengetahuan juga perlu ya. Iya. Untuk saudara Okta sendiri udah berapa kali mendaki gunung? Ya alhamdulillah sih, yang di Banten itu udah 3 kan, seperti Gunung Karang, Pulau Sari, Asepan, terus juga yang di pulau luar Jawa, yang di luar Banten alhamdulillah gitu. Udah ya? Demi sedikit gitu kan, ya menyicil lah, tidak terlalu nafsu gitu kan, dan jeda juga tidak terus menerus gitu.
dari sekian pendakian ke beberapa gunung yang sudah didaki itu, menurut Okta sendiri, gunung mana sih yang jalurnya lumayan gitu, lumayan menguras tenaga mungkin ya, karena akses jalurnya itu mungkin full bebatuan atau gimana gitu? Yang lumayan itu seperti ada juga yang dari segi treknya kan, tiap gunung kan kita beda-beda nih Beda-beda. dapatnya. Ya seperti Sumbing kayak via Adipuro itu juga lumayan, itu kan jalan juga ada yang apa Rangka Tebing, sama Merbabu juga lumayan, dia tuh pas naik itu pakai tali ya, pakai apa tali kawat ada gitu, itu pun Merbabu lumayan gitu. Terus aksesnya paling banyak bebatuan itu pas di Sindoro. Sindoro. Iya, itu pun banyak juga pas apalagi ketika naik ke puncaknya itu, summit itu. Pas summitnya ya. Iya, udah nggak ada pohon, nggak ada apa-apa pokoknya. Tapi kemarin tuh yang lumayan kena mental tuh pas di Merbabu itu. Di Merbabu. Itu Ada apa itu di Merbabu waktu kesana? itu pas datang santu cuaca tuh awalnya ya biasa lah gitu. Tapi kok berubah gitu. Berubah. Apalagi pas tengah jalan tuh, wah udah gericik-gericik nih, gerimis nih. Pas udah mau ini sampai pos 3 tuh Hujan lumayan gede ya. Badai. Badai. Wah itu yang mungkin parah tuh. Terus kan setelah nyampe sana kita tuh prepare dulu gitu kan, prepare nyampe itu pun pas sebelum nyampe sana tuh sempat migrain tuh, aduh yang bikin parah tuh migrain. Itu hal yang udah biasa gitu, tapi kan luar biasa kalau di sana. Luar biasa ya. Iya. Nah dari situ kayak setelah menggelar tenda kan kita ada beberapa kelompok, ada juga yang di pos 3 bawah. Nah sebagian di atas karena di atas ada perempuan juga situ. Jadi kita di atas untuk jaga tenda juga gitu ya sama yang lain. Kebetulan itu setelah gelar tenda kita langsung masak tuh istirahat untuk persiapan besok. Nah ketika istirahat itu sekitar jam 9 tuh jam 10-an badai gede. Gede ya. Itu tenda yang untuk tas yang punya gua tuh udah rata pokoknya sama tanah. Itu parah sih. Lumayan mengguncang mental ya. Iya benar itu. Itu mau nggak mau gua sama temen gua tuh harus keluar benerin tenda satu ini yang laki-laki nih, ada juga tenda perempuan yang talinya bareng sama tenda ini nih laki-laki satu ini nih. Itu mau nggak mau dingin juga, daripada resiko besar kan yang lainnya kena, udahlah ambil resiko kita berdua nih untuk mendekatkan tenda yang lain atau apa mematenkan pasaknya itu tuh. Oke. Kemudian untuk kemarin kan sempat kena badai ya. Lumayan banget ya. Kayak kaget mungkin, apa pertama kalinya kena badai? Oh itu pertama kali ya, mungkin Pertama pada paling kali besar itu kayaknya. Selama beberapa pendakian ya. Iya, kalau di Sindoro ya nggak terlalu lah walaupun badai, tapi yang di Merbabu ini sangat wah gitu dapatnya gitu. Kemudian kan kayak ada aja yang bertanya-tanya tuh kayak gunung tuh mistis nggak sih gitu. Nah, Gunung tuh mistis nggak sih? itu sih ya sebenarnya kan Balik dua- lagi ke kita ya. Iya, tempatnya para makhluk gaib kan seperti gunung dan lautan kan. Ya kita tuh harus menjaga adab kita gimana gitu kan. Ya sempet sih waktu pas di Sindoro pun itu kita pas pulang itu di bis kan satu rombongan sebis tuh banyakan tuh. Nah pulang tuh ada satu cewek tuh kesurupan juga di situ. Terus pindah satu lagi. Nah ini nih terus kikan tahu kayak kuntilanak. Wah itu Lumayan. gue kan duduk belakang. Hmm. Duh, kata gue ngantuk capek amat, gimana ya? Nah mungkin udah ada bisa yang lain nih. Udahlah, gue saya terlalu banyak ke tangan gitu, takutnya yang ada nggak jelas terjadi gimana gitu. Nah itu kayak jadi pelajaran lah untuk gua tuh gimana ketika ntar kedepannya lagi gitu, jangan sampai seperti ini lagi tuh. Itu Karena ada kode etik kita di gunung itu penting ya. sangat penting.
nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan bertindak ya kan. Iya. Kalau misalkan kita kayak makan-makan, ada bungkus-bungkus sampah dari bahan-bahan makanan yang kita bawa, itu kan harus kita kumpulin dan kita bawa turun kembali ya. Iya benar. Benar. Jadi jangan hanya menikmati momen-momen indah Nah, gitu. karena yang indah tuh perlu dijaga juga kan. Yang indah tuh perlu dijaga supaya tetap indah. Gitu. Dan dilestarikan juga itu. Kebanyakan kayak, kayaknya gunung indah gitu, kayaknya ngelihat sunrise tuh indah banget gitu. Ya kan, emang indah gitu, tapi kalau misalkan kayak cuman ngelihat indah-indahnya doang, ternyata sampah-sampah bekas makanan dia tinggalin gitu kan salah juga ya. Iya benar sekali tuh. Intinya harus bertanggung jawab, jaga adab, jaga sikap ya. Benar, Bagaimanapun kan kita pendatang gitu ya. Iya pendatang dan kita kayak bertamu, selayaknya tamu tuh gimana gitu kan. Bertamu. Kemudian ada juga yang kadang pertanyaan tuh kayak, lu nyari apa sih ke gunung gitu. Nah itu tuh dari banyak ya. pandangan Okta sendiri gimana? Nah dari pandangan gue sendiri tuh gimana ya, yang gue rasa tuh rasa timbul cinta tuh gimana ya, sangat beda gitu daripada cinta ke orang wanita gitu. Maka dari itu lebih mengaplikasikan, gue tuh lebih baik main ke alam lah dibandingkan gue nongkrong sana sini nggak jelas, habis duitnya nggak jelas, momennya pun nggak jelas gitu kan. Kalau misalkan kita main ke alam kan pengalamannya ada, ceritanya ada, entah cerita yang baik atau yang mistis gitu. Misterius lah ya. Iya, Banyak apa kejutan-kejutan gitu ya. bisa jadi itu hoki aja, kalau dapat hoki berarti Iya. walaupun dia merasakan yang sedikit. Ya, mungkin kalau ke gunung tuh ya karena nyaman sih ya, karena nyaman aja dan emang suka gitu ya. Iya. Menikmati lah gitu ya. Walaupun emang perjuangannya berat kan, tapi rasa nyaman tuh gimana ya, nggak bakal terlepaskan lah gitu. Oke, mantap. Iya sih. Kalau misalkan emang suka dan udah ngerasain gitu kayak beberapa pendakian tuh emang nyaman, ya pasti bakal naik lagi. Nah iya, suatu cinta aja gitu kan, apabila dia sudah cinta seorang wanita gitu kan, Aduh, iya. bakal terus diperjuangin gitu. Oke. Tapi untungnya gue tuh gak seperti itulah. Tapi sejak kenal namanya pendakian gitu, lebih mengaplikasikan ke situ lah gue. Lebih mengaplikasikan ke hobi ya. Iya, dibandingkan Hobi ke ngedaki wanita itu sendiri. bukannya nggak normal nih, bukan takutnya bilang nggak normal atau orang gak suka cewek, suka mau suka, tapi maksudnya gimana ya, lebih condong ke situ lah gitu dibandingkan yang tidak pasti gitu kan. Mungkin kesimpulan dari video ini itu prepare ke gunung sendiri ya, alat itu penting. Pokoknya safety lah, standar keamanan, keselamatan. Gak harus branded kayak Carrier Osprey atau yang bermerek-merek lainnya yang mahal berjuta-juta. Yang penting Carrier itu cukup. Kayak sepatu, yang penting sepatu itu emang standar safety-nya gitu. Jaket dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya emang itu yang penting tuh, cukup lah untuk kebutuhan dan melindungi diri kita gitu. Seenggaknya kita antisipasi dari hal-hal yang belum kita tahu ke depannya tuh kayak gimana gitu yang akan terjadi. Kemudian untuk kayak apa sih yang lo cari ke gunung itu ya, mungkin kalau misalkan pengen tahu gitu jawabannya, mungkin bisa ngerasain ngedaki sendiri. Karena itu setiap dia pendaki prestasinya. juga punya ini ya, punya opininya masing-masing. Iya benar. Dan punya mungkin tujuan gitu. Oh, gue ke gunung pengen refresh gitu ya kan. Atau gue pengen nyantai, pengen ngopi-ngopi gitu, pengen menikmati alam. Itu kan beda-beda ya. Iya, gimana kita mengaplikasikannya saja gitu kan. Ya, mungkin Ya. kalau misalkan lebih jelasnya pengen tahu apa yang dicari ke gunung ya mungkin bisa dirasain sendiri. Yang penting stay safe, jaga adab, kode etiknya, jaga tata krama, jaga bahasa, jangan ngasal-ngasal, dan salam lestari. Sekian untuk ngobrol malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.